Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhillahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 20 Sejunjung beserta wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, yakninya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke sekolah yang sama-sama kita cintai. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Jadi sebelum kita lanjut, dimohonkan kepada Bapak Ibu guru kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Nah, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum lanjut, ini ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak kita? Setuju nggak Bapak Ibu kalau hukuman ini bisa dapat untuk mendisiplinkan anak kita di dalam lokal atau di dalam kelas? Bagaimana? Setuju Bu. Setuju, alasannya apa Bu? Kalau dengan hukuman mungkin buat anak itu istilahnya kalau mau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan untuk pulang kembali, nanti ada sanksi yang akan diberikan oleh sekolah. Masih setuju dengan diadakan sanksi dan hukuman, sehingga dengan adanya sanksi tersebut anak kita bisa mematuhi aturan itu, Pak Bu. Nah, lanjut. Ini konsep atau inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian
mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru ini pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar guru bersifat sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Itu yang disebut dengan teacher center atau pembelajaran terpusat kepada guru. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat kepada siswa atau kepada murid yang disebut dengan student center. Jadi student center ini adalah proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi anak ini, hal yang dia senangi serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Ini yang disebut dengan student center atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau murid. Kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini yang ada di pikiran kita atau ada di dalam ilusi kita, bahwa kuncinya ada pada kita. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol lagi. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini kita beranggapan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka masa tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan. Menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sang guru yang berusaha. Itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lanjut, itu yang selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif ini. Bawa kan? Bawa.
mengalami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Remote AC. Dari mana tadi nanti Dede? Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Nail Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Nama TV. pergi sana ke lapangan basket. Ya. TV Martin. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak yang hebat. Dampak yang terjadi ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ngelakuin kamu sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu,
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti. Nah, Tidak paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini mana yang lebih bagus kita terapkan di sekolah kita? Yang manajer, Bu. Yang manajer berarti yang kelima. Dari yang kelima tadi yang lebih efektif, rasanya kita pakai posisi kontrol manajer. Karena seperti yang sudah kita lihat, yang pertama tadi penghukum. Ketika kita memberi hukuman kepada anak akan ada efek negatif yang akan terdapat dalam diri anak tersebut. Contohnya ada rasa dendam atau merasa dirinya dihukum. Kemudian yang kedua tadi membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita menegur anak tersebut dengan membuat dirinya merasa bersalah, itu terlihat tidak efektif karena itu bersifat sementara. Jadi bisa jadi nantinya dia melakukan perbuatan tersebut atau mengubahnya karena ada rasa bersalah pada dirinya. Jadi yang tepat itu kita melakukan posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Nah, ini standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan.
Ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, bersifat eksternal. Kalau yang eksternal ini biasanya dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas, motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan dari orang lain. Jadi yang pertama yaitu apabila apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukan. Jadi di sini bersifat hukuman. Yang kedua bersifat penghargaan, dia mengharap imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga ini yang bersifat internal. Internal ini biasanya dari dalam diri kita. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi dari perilakunya sendiri. Kemudian, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid karena ada percaya tindakan Anda sebagai orang yang akan dicontoh oleh murid-murid kita. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Begitu juga dengan murid. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, dan menurut kita semuanya, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang nomor 3, berarti motivasi internal yang dari diri kita sendiri. Kemudian lanjut, motivasi perilaku manusia. Boleh bersedia saja. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena nilai mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan yang dilibatkan dan tidak dilibatkan murid di sini. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau disiplin. Itu adalah hukuman. Kemudian lanjut konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid dan konsekuensi sudah diketahui oleh murid. Itu konsekuensi. Kemudian kita lanjut restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk bagian mana ini Bapak Ibu? Masuk hukuman kah? Masuk konsekuensi kah? Atau masuk restitusi? Hukuman. Jadi kita menyuruh anak mencatat 100 kali karena melakukan kesalahan, ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman kah? Konsekuensi kah? Atau restitusi kah? Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Contohnya ada air atau gelas temannya yang di atas meja tersenggol, lalu dia melap, disuruh melap, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia yang melakukan hal tersebut dan dia harus kesalahannya. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran tersebut. Konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Masuk hukuman dulu. Jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Aku membenci kedisiplinan atau adanya paksaan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, termasuk hukuman juga, marah atau rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Yang kedua, lanjut konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman di dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk
jawabannya tadi Bapak Ibu. Benar yang Bapak Ibu jawab tadi. Pertama, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman lari mengelilingi lapangan ini. Konsekuensi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki tadi termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi, dan terlambat hadir di pembelajaran daring ini termasuk konsekuensi. Nah, ini menurut Al-Fiqhnya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita lihat videonya ya Bapak Ibu. Praktik segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmasari SPD dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, dengan fasilitator Sugianto SPD NPD dan pengajar praktek Hajah Dina Karyawati Saragi SEMM, akan menyampaikan tentang praktek segitiga restitusi.
Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jelson Gosen, tahun 1996. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan tahapan ketiga, menanyakan keyakinan, adalah merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan atau identitas yang sukses. Pada tahapan segitiga restitusi, pada tahap pertama menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa disampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Pada tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dalam praktik kasus dengan segitiga restitusi, kita membuat skenario seperti pada kasus ini dengan menuliskan langkah-langkah dalam 3 tahap, teori kontrol, dan kalimat yang digunakan, seperti yang terlihat pada tampilan ini. Pada contoh kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah oleh Pak Reji Purnama, kelas 12 IPS 1, dengan permasalahan sudah terdata beberapa kali terlambat datang ke sekolah, terutama pada saat pelaksanaan upacara bendera. Kita lihat penanganan kasusnya dengan segitiga restitusi pada video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Masuk pada ini dulu. Pak Reji, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu Pak Reji? Kalau Bu, saya datang karena saya datang terlambat. Iya. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan ya Pak Reji. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Yang penting kita mencari tahu bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu Pak Reji. Kamu pasti tahu mengapa kamu bisa datang terlambat. Apa alasannya Pak Reji? Saya datang terlambat Bu, karena tadi saya terbang. Baiklah Pak Reji, Ibu memahami alasan kamu kenapa kamu terlambat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami sekarang? Saya akan mengatur jadwal tidur saya Bu, agar tidak siang lagi. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Masih, Apa itu Pak Reji? kami adalah siswa yang selalu datang ke pokok. Pak Reji, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Seperti apa yang kamu inginkan? Saya ingin jadi pengajar yang selalu mengutamakan disiplin.
Jadi setelah kamu tahu gambaran seperti apa yang kamu inginkan, apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk mencapai keyakinan tersebut? Mengatur jadwal hidup saya agar saya bangun lebih cepat waktu. Tiba di sekolah sebelum 15 menit bel. Lalu saya mencari solusi untuk permasalahan yang saya alami. Jadi, untuk menjadi orang seperti yang kamu inginkan, yang pertama kamu harus memiliki sikap disiplin. Salah satu cara untuk memiliki sikap disiplin adalah dengan cara menentukan waktu. Ya Pak Rezi, karena kamu telah berusaha untuk mencapai cita-citamu, yang kedua agar kamu menjadi seorang pengajar yang sukses seperti yang kamu inginkan. Ya, semua sukses ya Pak Rezi. Perasaan saya setelah dipanggil ibu rumah untuk melakukan diskusi, saya merasa persoalan yang saya alami mendapatkan solusi yang baik. Pada kasus kedua, tentang permasalahan tidak mengerjakan tugas pada pembelajaran daring. Tahap awal dibuat skenario-nya seperti tampilan ini. Pada kasus ini, Ihsan Fadilah Siregar, kelas 12 IPS 2, dengan permasalahan tidak mengerjakan tugas-tugas dalam Google Classroom selama pembelajaran daring. Kita lihat penanganan kasusnya dengan segitiga restitusi pada video berikut ini. Sudah banyak dari saya
Terima kasih. Nah, dari video tadi, video segitiga restitusi tadi, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak mencap hukuman langsung, kita bawa dia untuk bermusyawarah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut secara langsung. Jadi anak itu merasa dihargai. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima dan rasa kasih sayang, kebutuhan atas kemampuan, kebutuhan atas pilihan kebebasan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, biologis sebagai bagian dari untuk tetap hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima dan kasih sayang juga bersifat psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Posisi kontrol guru yang pertama itu sudah kita lihat yang ada di video tadi, merasa bersalah, pemantau, manajer, dan sebagai teman. Jadi selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, yaitu intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen.
keyakinannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Masalahnya keselamatan dan keamanan. Jadi ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Itu peraturan kelas ini contohnya kalimatnya datang tepat waktu. Nilai kebajikannya itu disiplin, rasa aman, kejujuran. Ini contoh keyakinan yang dibuat di kelas. Nah, kemudian lanjut restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi tadi. Ini restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kemudian dari presentasi tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan dari penyampaian tadi? Ya, silakan Bu Dila. Kira-kira apa contoh penerapan hukuman di kelas? Contoh penerapan hukuman di kelas seperti tadinya, contohnya ada anak yang ribut di dalam kelas. Kita beri hukuman tentunya dengan mencatat beberapa kalimat, contohnya 100 kali, itu bentuk dari hukuman tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan. Boleh, Bu. Mana bagusnya kita memberikan hukuman atau restitusi kepada anak? Dari penelitian tadi sudah sama-sama kita lihat kalau pembentukan hukuman, kita pemberian hukuman kepada anak itu akan ada efek negatifnya. Negatifnya seperti ini, akan ada rasa dendam yang dimiliki oleh anak tersebut ketika kita memberikan hukuman. Tapi kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, kita meminta solusi kepada anak atas permasalahannya tersebut. Jadi peraturan ini satu arah. Kalau restitusi ini adalah kolaborasi antara kita dan murid. Nah, kemudian sebelum ditutup, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada yang mengganjal? Ya, kemudian ini ada 3 pertanyaan, ini boleh ditulis di sini. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai boleh dicatat di depan. Iya, Bu Mika. Bagaimana jadi ABG mana? Woi, pakai di tas aja rumah lu dan mau iya, pasti
Nah, untuk hasil refleksi pembelajaran hari ini, ini dari Ibu Cici. Hal baik apa yang dilakukan hari ini? Tentang disiplin positif, pendisiplinan siswa. Terus hal yang perlu ditingkatkan ke depannya, cara yang baik untuk pendisiplinan siswa. Yang ketiga, hal yang dipelajari hari ini yaitu mengenai disiplin positif. Dan selanjutnya ini refleksi dari Bu Len. Hal baik apa yang dilakukan hari ini? Hal baik yang dilakukan hari ini kami dapat mengetahui tentang disiplin positif. Kemudian beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kedua, hal yang perlu ditingkatkan ke depannya yaitu hal yang perlu ditingkatkan adalah kita perlu melaksanakan restitusi pada siswa. Dan yang ketiga, hal yang dipelajari hari ini yaitu hal yang memposisikan diri kita sebagai manajer pada siswa di sekolah. Terus ini dari Bu Nora. Hal baik apa yang dilakukan hari ini yaitu anak yang terlambat masuk kelas diberikan sanksi. Dan yang kedua, cara untuk mengatasi siswa agar tidak mengulangi kesalahannya. Dan yang ketiga, cara baik untuk pendisiplinan siswa. Lanjut dari Bu Bila. Hal baik yang dipelajari hari ini kami dapat mengetahui disiplin positif dan tahu solusi yang harus diambil untuk menghadapi siswa. Nah, demikian refleksi kita hari ini. Terima kasih Bu Rita. Dan jadi dari setelah kita mempelajari tiga ini ada pembagian kita rubah dari pembelajaran kita sebelumnya kita memakai instrumen. Mari kita mencoba untuk memakai segitiga ini. Nah, mungkin demikian seperti saya hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.